Kenapa kamu udah capek-capek bikin e-book, bikin e-course, tapi gak ada yang beli? Ini adalah 5 alasannya. Halo, selamat datang di podcast Cerita Pembelajar. Kamu akan mendengarkan cerita mengenai pengalaman, gagasan, dan pembelajaran. Kenapa produkmu nggak laku di pasaran? Kenapa kamu udah capek-capek bikin e-book, bikin e-course, tapi gak ada yang beli? Ini adalah 5 alasannya. Yang pertama, kamu tidak menyasar market yang tepat. Kamu tidak benar-benar ngelakuin riset yang cukup, analisis yang cukup, untuk akhirnya bisa tahu audiens yang tepat untuk produkmu. Contoh, ketika kamu mau bikin e-book atau e-course tentang pengembangan diri, target marketnya siapa? Apakah orang yang malas, orang yang hidupnya nggak jelas, atau orang yang sudah mau berubah? Akan beda hasil uang yang kamu dapat. Kamu pengen bikin e-book tentang pengembangan diri buat orang-orang yang malas. Pertanyaannya, orang yang malas mau berubah nggak? Bisa orang-orang yang malas itu ambil, tapi mungkin sedikit. Dan kamu perlu edukasi lebih, effort lebih untuk mengedukasi supaya mereka mau berubah, baru mau beli produkmu. Mereka aja malas berubah, mereka aja nggak mau untuk jadi lebih baik, apalagi membayar untuk itu. Coba dipikirin. Ketika kita mau bikin e-book untuk menjadi siswa berprestasi, untuk menjadi mahasiswa berprestasi, yakin mahasiswa ada duitnya? Dulu target market itu mahasiswa dan susah sekali monetize-nya, dan aku ganti menjadi profesional. Ketika kita mau buat menjadi murid yang berprestasi, emang murid ada duitnya? Oh, tapi kan mereka minta dari orang tua mereka, Bang. Ya kenapa nggak bikin e-booknya untuk audiens orang tua? Ini adalah rahasia supaya anakmu berprestasi di sekolah. Ngobrolnya sama orang tua. Tentu disesuaikan cara marketingnya, messagingnya. Jadi audiensnya yang nggak tempat adalah masalah yang pertama. Yang kedua, konten gratismu nggak berkualitas. Ngaruh ya. Konten yang berkualitas ke konversi ke produk digital kamu atau produk informasi kamu. Kalau kontenmu biasa aja, orang juga akan bilang, ini mah sekedar kopas dari internet, ini mah biasa aja, nggak berbobot, nggak mengubah pikiran. Ingat, sebagai seorang creator, kita harus ngasih benefit dulu sebelum kita minta orang untuk bayar. Kalau dari konten gratis kita di sosial media itu nggak bermanfaat, nggak ngebantu orang, ketika kita minta buat bayar, ya orang mana mau. Ya, jadi yang pertama adalah audiensnya belum tepat, yang kedua adalah konten kita itu masih belum berkualitas, sehingga orang sanksi bahwa konten premium kita berkualitas. Jangan menahan-nahan diri lah. Ya boleh kalau ada hal-hal yang rahasia harus di konten premium, tapi konten gratis kita pun juga harus bagus. Cara berpikirnya gini, tentu konten premium akan lebih bagus daripada konten gratisan, tapi jangan bikin konten gratisan itu jelek, konten premium itu bagus. Bikinlah konten gratis itu bagus, konten premium jauh lebih bagus lagi. Itu cara berpikirnya. Coba usahakan konten gratis kita kualitasnya sama dengan konten premium orang lain, sehingga orang tertarik untuk beli yang lebih. Yang ketiga, tidak cukup alasan untuk orang membeli karena belum ada social proof atau testimoni. Apakah kita udah punya credibility, udah punya background yang memadai untuk kita jual produk kita, atau sudahkah kita punya testimoni yang bagus? Maka cara paling gampang adalah menggunakan beta testimoni. Apa itu beta testimoni? Kita kirimin dulu produk kita, e-book, e-course atau apapun, ke orang-orang terdekat kita, ke kenalan kita kirimin secara gratis atau diskon ekstrim, lalu kita minta mereka ngasih testimoni. Jadi nggak masalah untuk awal-awal, supaya ada dulu testimoninya, nanti kita bisa update lagi dengan testimoni terbaru. Ketika udah ada testimoninya, orang akan cenderung beli, cenderung lebih tinggi untuk membelinya. Kemudian yang keempat adalah kita tidak punya urgensi. Kenapa mereka harus beli sekarang? Ini bukan hanya taktik-taktik dasar seperti kita membuat timer di website ya, atau evergreen timer yang diulang lagi. Bukan kayak gitu. Bukan sekedar promo hanya hari ini doang. Bukan sekedar promo sebelum naik harga, bukan. Tapi apa alasannya mereka harus beli sekarang? Contoh di pengembangan diri. Kalau kamu nggak mengubah hidupmu sekarang, hidupmu akan sengsara seperti ini terus, dan kamu nggak akan bisa mencapai impian-impian kamu. Kamu harus banget ambil sekarang, mumpung kamu punya waktu untuk mengembangkan dirimu.
Jadi itu adalah urgensi yang real. Kalau ayah bunda nggak beli e-course ini sekarang untuk menjadi orang tua yang hebat dan membuat anak ayah bunda berprestasi di sekolah, ayah bunda akan menyesak nanti ketika dia udah kuliah, ketika dia udah kerja, ternyata dia orang yang gagal. Itu akan membuat emosi bangkit dan jadi pengen beli. Oke, itu adalah yang keempat. Yang kelima, banyak sekali yang gak memperhatikan ini, tapi promosi kita tidak elegan, desain landing page kita gak bagus, sekedar ada, ngasal, gak benar-benar dibuat dengan bagus copywritingnya, alurnya, flow-nya, sehingga orang enak ngebacanya dan bikin tertarik mau beli. Maka itu gak akan mungkin aku bahas di episode ini, itu panjang sekali. Silahkan belajar ilmu landing page. Ketika kita jual produk informasi, berbeda dengan sekedar jualan produk komoditas yang tinggal dijualin, kita perlu edukasi dulu dan itu hadir di landing page. Pelajari landing page aku, contek aja mana yang bagus, mana yang bisa kamu ATM, silahkan. Kamu gunakan referensi dari berbagai creator atau infopreneur yang kamu udah kenal. Dan kalau kamu udah lakukan dengan tepat, kamu tidak melakukan 5 kesalahan tadi, pastikan kamu akan bisa menjual produk kamu laku keras, laris manis. Aku mendoakan yang terbaik, semoga kamu bisa terus menjual produk-produk informasi kamu dan punya more income and more impact. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya. Salam pembelajar.